Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Lagi ramai banget nih kasus penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat yang menyita perhatian publik. Menteri SDM Bahlil Lahadalia langsung turun ke lapangan dan bilang akan dihentikan. Bentar, tapi sementara ya. Sementara. Penghentian sementara ini langsung direspon oleh Greenpeace yang mengatakan penghentian sementara ini aja nggak cukup. Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh. Tapi kawan inilah, kontroversi soal tambang nikel di Raja Ampat ini nggak berhenti sampai di situ loh. Keadaan yang beredar di media sosial katanya ini berbeda dengan yang ditemui oleh Pak Bahlil di lapangan. Loh, kok bisa begini ya? Ini di framing lagi kah oleh pemerintah? Gak tahu nih kayak gimana. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Raja Ampat adalah salah satu surga terakhir dunia. Tapi saat ini di salah satu kawasan laut paling rapuh di dunia, perusahaan-perusahaan tambang merobek hutan, mencemar air, dan mencekik terumbu karang. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Usai ribut-ribut soal kerusakan lingkungan di salah satu surga alamnya Indonesia, Raja Ampat, akibat pendambangan nikel di tanah Papua Barat, Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini langsung mengunjungi lokasi tambang nikel di Pulau Gak dan langsung disambut warga di sana. Masih baik-baik saja, Pak. Lucunya kawan inilah, warga di sana itu bilang kalau tidak ada isu soal kerusakan Raja Ampat akibat penambangan nikel dan bilang itu hoax. Ini gimana sih? Sampai ada yang komentar loh. Kalau ini framing receh yang dibuat oleh Pak Bahlil. Kawan inilah tambang nikel di Raja Ampat ini dimiliki oleh 5 perusahaan ya. Kelimanya ini adalah PT Gak Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa, dan juga PT Nurham. Salah satunya nih ya kawan inilah, di mana PT Gak Nikel ini merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel yang berstatus kontrak karya. Kalau kita flashback lagi ya, awalnya saham PT Gak Nikel ini dimiliki oleh 2 perusahaan, yaitu perusahaan asing asal Australia, yaitu Asia Pacific Nickel, sebanyak 75%. Lalu sisanya, ini sebanyak 25% dimiliki oleh perusahaan lokal, yakni PT Aneka Tambang Persero Tbk atau Antam. Dan pada tahun 2018, akhirnya Antam ini berhasil mengakuisisi seluruhnya, sehingga kendali penuh PT Gak Nikel ini berada di tangan perusahaan plat merah. Yes, plat merah ya. Sampai sini paham kan kawan inilah? Kebayangkan kenapa antara menteri ini bisa beda pandangan? Kalau misalnya kita lihat nih, Menteri Pariwisata jelas-jelas bilang kalau masyarakat Papua ini menolak dengan tegas izin tambang di Raja Ampat. Kenapa? Ya karena jelas banget merusak keindahan alam. Apa mesti rakyatnya ngebeli Pulau Raja Ampat untuk kita lestarikan? Kayak pengusaha asal Swedia, Johan Elias yang ngebeli hutan hujan Amazon untuk dia lindungi dan lestarikan. Iya, walaupun menimbulkan pro kontra ya pada saat itu, tapi tujuan dia ini mulia. Menjaga alam, bukan eksploitasi untuk memperkaya dirinya sendiri. Sementara Pak Bahlil juga ngomong nih, kalau tambang nikel itu berjarak 30-40 km dari wisata Raja Ampat. Jadi aman katanya, gak ngerusak alam. Aduh Pak Bahlil. Tapi di sisi lain ya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq ini menegaskan kalau pihaknya akan berikan sanksi tegas dan tidak akan biarkan 1 inci pun kerusakan. Nah kalau ini kita tunggu ya Pak Hanif realisasi dan bukti nyatanya. Jangan muncul-muncul di awal-awal doang sebagai peredam amarah dan emosi rakyat. Ujung-ujungnya wacana-wacana lagi. Kita pasti mendukung penuh kok pengembangan energi terbarukan. Tapi harus dengan cara yang bijak. Jangan sampai demi energi hijau, kita ini justru merusak ekosistem dan keindahan alam tak tergantikan seperti yang ada di Raja Ampat. Ujung-ujungnya, semua ini cuma soal pilihan aja. Mau bumi yang hancur cepat, atau manusia yang akan hancur secara perlahan oleh keserakahan dirinya sendiri. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen, serta subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.